حمزة أتشتمه وتؤذيه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ خذها من ابن عبد المطلب. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang satu ini, dikenal luas di masyarakat Arab sebagai pemuda cerdas dan pemberani. Ketangkasannya dalam bermain pedang dan kuda dikenal luas di masyarakat Quraisy Mekah, bahkan di kalangan suku-suku Arab sekitar Mekah. Ia senang menyendiri dan berburu di padang pasir. Oleh karenanya ia sering menjadi incaran kejahatan di padang pasir yang sepi. Ayana huna sayyidina. ربما يريد أن يبارز. العدل أن يقسم بيننا. Tapi jika disebut namanya, siapapun dan berapapun jumlah orang yang berniat jahat terhadap dirinya, pasti akan tunggang langgang menghindarinya. هذه من حمزة بن عبد المطلب. Nama Hamzah bin Abdul Muthalib semakin bersinar ketika saat berburu ia berhasil membunuh seekor singa. Tubuhnya dikuliti dan diletakkan di pelana kuda. Maka saat memasuki kota Mekah, penduduk Mekah semakin mengaguminya hingga ia disebut sebagai Soyad al-Usud atau sang pemburu singa. Sebagai putra Abdul Muthalib, Hamzah demikian peduli terhadap nasib keponakan tercintanya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Hamzah sudah mengenal dekat sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejujuran dan keluhuran budi keponakannya itu selalu membuatnya takjub dan bersimpati. Ia sangat paham dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil karena umurnya hanya terpaut 2 tahun. Maka sejak Muhammad mulai menyeru pada Islam di usianya 40 tahun dan mendapat kecaman dan ancaman Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib selalu membela dengan sepenuh hati. اسمعوا جيدا ما سأقول قبل أن ينطق واحد منكم بكلمة ورب البيت لئن يثقل أحدكم على أخي أبي طالب أو ابن أخي محمد لأنزلن به غضبا لن يستطيع واحد منكم رده. Andai saja tidak dicegah Abu Thalib, kakaknya sendiri, Hamzah yang sangat ditakuti Quraisy sudah menghunuskan pedang, menyerang siapa saja yang menyakiti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ليس لهم عندي إلا السيف فوالله إن اقترب واحد منهم من محمد لأثمن عليهم فلا أترك منهم أحدا. لا، ليس بالقوة والشدة يا حمزة، ولكن بالرفق واللين حتى لا يقوى على الضعيف من المسلمين فينتقموا منه. ولكن إذا أرادوا إيذاء محمد جردنا لهم كل صارم بتار مما نخاف يا أبا طالب، مما نخاف ونحن أهل القوة والبأس. ريث يا حمزة. أنتم المسان يا سادة قريش. Saat kaum Quraisy mengancam siapa saja untuk memeluk Islam, Hamzah justru tampil melindunginya bersama kakak-kakaknya seperti Abu Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Suku-suku lain di luar Mekah yang ingin memeluk Islam, bahkan ia kawal hingga rumah keponakan tercintanya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada yang berani mengganggunya. Padahal Hamzah sendiri tidak memeluk Islam. طيب نفسا يا أبا مرثد وكن مع ابن أخي محمد تكن من الغانمين. ألا تدخل يا حمزة؟ ادخل يا أبا مرثد ادخل.
Namun begitu, saat ia mendengar ayat Al-Quran, ia tertegun dan hatinya yang keras itu mencair. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. أكمل يا أبا حذيفة. فجعله غثاء أحوى. Ia begitu terpikat dengan untayan Al-Quran yang lama-kelamaan ia yakini bukan dari untayan buatan manusia. Kaum Quraisy yang tidak bisa menyentuh Muhammad kemudian melampiaskan amarah mereka pada para pengikut Muhammad yang lemah, para kaum mukmin yang berasal dari budak dan kaum miskin Mekah. Hamzah bin Abdul Muthalib semakin geram. Ia tak bisa membela kaum lemah pengikut Muhammad SAW karena tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Ia baru bisa bertindak jika Muhammad sang keponakan sendiri yang disakiti. ذب عنه يا أبا طالب فهم يخشون في محمد ولكنهم لا يخشون في أصحابه المستضعفين. ماذا كسبت من فعلتك هذا؟ سوى استعداء بني هاشم عليك. هذا من الجهل يا ابن أخي. Hingga suatu ketika, Abu Jahal yang paling membenci Nabi tak kuasa menahan diri hingga mencaci dan menyakiti Muhammad SAW. محمد أن لا يفعل شيئا. لعلهم خافوا وارتدعوا. بنو هاشم لا يخافون. إذا أرونيها. حمزة. Mendengar perlakuan Abu Jahal, Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru tiba dari berburu begitu marah dan langsung menuju Darun Nadwah, tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi dengan busurnya hingga tersungkur dan berdarah. وأنا على دينه أقول ما يقول. خذها من ابن عبد المطلب. Seluruh petinggi Quraisy terkejut dengan keberanian Hamzah. Mereka semakin terkesima ketika Hamzah dengan amarahnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengagetkan bahwa dirinya seorang pengikut Muhammad SAW. إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Inilah peristiwa Islamnya paman Nabi, seorang pemburu singa, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kabilah Abdi Syams, keluarga besar Abu Jahal, segera bertindak melindungi dan akan membalas. Namun Abu Jahal melarang karena dia telah menyakiti keponakan Hamzah. Maka Hamzah yang sehebat itu ternyata tetap memiliki sifat yang tawadhu. Dia orang besar, tetapi dia yang tawadhu. Suatu hari Hamzah ditanya oleh seseorang, siapa yang lebih besar, kamu atau Rasulullah? Orang itu sebenarnya bertanya tentang masalah usia, artinya siapa yang lebih tua usianya. Tapi Hamzah kemudian mengatakan, kata Hamzah bahwa Rasulullah lebih besar daripada saya, tapi saya dilahirkan lebih dulu daripada beliau. Apa sulitnya seorang Hamzah menjawab bahwa ya, saya lebih tua, saya lebih besar secara usia daripada Muhammad SAW. Tapi lihat adab. Hamzah mengajarkan kepada kita tentang adab kepada orang yang mulia, kepada orang yang berilmu, apalagi Rasulullah Muhammad SAW. Sejak itu, Hamzah bin Abdul Muthalib selalu mendampingi keponakannya, Muhammad SAW, dalam suka maupun duka. Ia menjadi perisai bagi tangan-tangan yang akan menyakiti Nabi. Keberanian dan ketangkasannya yang menakutkan Quraisy membuka pintu bagi penduduk Mekah dan suku lain yang ingin memeluk Islam. Kaum Quraisy semakin keras menindak para pengikut Islam dari kaum lemah. Andai saja tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, Hamzah tentu sudah bertindak dengan pedangnya. Hamzah yang tidak kuasa menahan diri dari tindakan bengis Quraisy sangat mematuhi petuah keponakannya, Rasulullah SAW, yang selalu memintanya agar bersabar, sekalipun harus menjalani hidup sengsara di lembah Abu Thalib saat kaum Quraisy memboikot Nabi dan keluarga besar Bani Hashim selama 3 tahun lamanya. والذي بعثه بالحق لولا أنه يأمرنا بالصبر لغدوت إلى هؤلاء الذين يقطعون علينا معاشنا فمزقتهم بسيف شر ممزق.
نأتمر بما أمر. سألته قتالا فأجابني: فاصبر إن وعد الله حق. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hijrah ke Madinah, Hamzah pun mentaatinya dengan sepenuh hati, sekalipun sebenarnya ia mampu menghadapi kaum Quraisy. أنا ابن عبد المطلب مهاجر إلى يثرب فمن أراد منكم قتالا فها أنا ذا. Di Madinah, Hamzah bersama kaum muslimin membangun kota Madinah sebagai basis dakwah Islam. Hamzah pun ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin ekspedisi pengintaian di jalur dagang Quraisy. Pada tahun kedua Hijriah, kaum muslimin bermaksud mencegat kafilah dagang Quraisy untuk mengambil hak mereka yang dirampas Quraisy. يا معشر المسلمين، إننا قد خرجنا من مكة تاركين وراءنا دورنا وأموالنا، وقد أرسل العباس يقول إن أبا سفيان قد خرج من مكة على رأس قافلة عظيمة تحمل معها أموال قريش كلها. Kabar ini ketika sampai di Mekah menjadi kesempatan besar bagi Abu Jahal untuk mengobarkan api peperangan dengan umat Islam di Madinah. Saat itu turunlah wahyu Allah yang mengizinkan kaum muslimin berperang. Hamzah bin Abdul Muthalib ditunjuk Nabi sebagai salah satu komandan perang di Lembah Badar. Maka terjadilah perang sengit pertama dalam Islam yang dikenal dengan Perang Badar. Sekitar 300 pasukan muslimin melawan hampir 1000 personil Quraisy. Perang yang diawali dengan perang tanding ini kemudian meletus dengan sengit. Hamzah berhasil membunuh tokoh Quraisy yang paling membenci Nabi, ayah Hindun, Utbah bin Rabi'ah, dan putranya serta adiknya. Hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan Perang Badar secara kilang gemilang. Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi pahlawan Perang Badar. Ia tidak lagi disebut sang pemburu singa. Kini ia dijuluki singa Allah dan Rasul-Nya karena kegigihannya membela agama Allah dan Rasul-Nya. Perang Badar menorehkan kesedihan bagi kaum Quraisy di Mekah. Nama Hamzah disebut-sebut sebagai biang dari kemalangan kaum Quraisy. Aroma dendam merebak di Mekah. Hindun, istri Abu Sufyan, bertekad membalas dendam atas kematian ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, paman dan adiknya. سأنتقم منك يا محمد سأنتقم منك يا حمزة. Dendam kaum Quraisy baru terlaksana setahun kemudian, tepatnya tahun 3 Hijriah. Kaum Quraisy pimpinan Abu Sufyan berhasil menghimpun sekitar 3.000 pasukan. Mereka bergerak ke Uhud di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi sasaran utama kaum Quraisy dalam peperangan ini. Perang berlangsung sengit. Hamzah diserang oleh banyak musuh, tapi dengan gagahnya ia berhasil menumpas satu persatu musuh-musuh Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sejarah mencatat tidak kurang dari 30 Quraisy mati di tangannya.
Kemenangan sudah di ambang pintu. Andai saja para pemanah muslimin yang ditempatkan di Bukit Uhud tidak meninggalkan tempat lantaran tergiur harta rampasan, tentu kaum muslimin memenangi perang ini. Dalam kondisi inilah tanpa disadari Hamzah, ada seorang bernama Wahsy yang diam-diam telah mengincarnya dari kejauhan. Hamzah menjadi bidikan tombak Wahsy. Hingga saat sang singa Allah itu lengah, tombak Wahsy melesat dan menancap di perut Hamzah bin Abdul Muthalib. Paman tercinta Nabi ini berusaha sekuat tenaga bangkit untuk menyerang Wahsy. Tapi tombak Wahsy begitu dalam melukainya, sehingga hanya beberapa langkah saja Hamzah kemudian tumbang menghembuskan nafas terakhirnya. Kaum muslimin terdesak hingga berlindung di atas bukit Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terus diburu hingga terluka parah. Sekitar 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syahid. Jasad Hamzah yang terbaring di antara jenazah kaum muslimin lainnya dihampiri Hindun. Dengan dendam menyala dikoyaknya tubuh Hamzah untuk kemudian dikunyah jantungnya, namun dimuntahkan kembali. Andai saja Hindun menelan jantung Hamzah, mungkin ceritanya akan berbeda. Karena sesuai sabda Nabi, orang yang menelan bagian tubuh Hamzah tidak akan tersentuh api neraka. Usai peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhenti di depan jasad paman tercintanya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Air matanya menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad pamannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati jasad Hamzah lalu berkata, "Tidak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini. Dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mensolatkan jenazah pamannya dan para syuhada lainnya satu persatu. Pertama Hamzah disolatkan, lalu dibawa lagi jasad seorang syahid untuk disolatkan. Sementara jasad Hamzah tetap dibiarkannya di situ. Lalu jenazah itu diangkat, sedangkan jenazah Hamzah tetap di tempat. Kemudian dibawa jenazah yang ketiga dan dibaringkannya di samping jenazah Hamzah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya mensolatkan mayat itu. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan para syuhada Uhud satu persatu, hingga jika dihitung maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mensolatkan Hamzah sebanyak 70 kali. Begitu dalam cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sang paman. Kesedihan mendalam begitu dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas syahidnya sang paman. Cara kematian yang dialami sang paman terus melekat di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah pembebasan kota Mekah, 5 tahun kemudian Wahsy, sang pembunuh Hamzah, memeluk Islam di hadapan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta diceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah.
Kepedihan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum hilang semakin pedih ketika mendengar cerita Wahsy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Wahsy pergi menjauhi dirinya. Rasul tidak ingin melihat Wahsy. Namun begitu keislaman Wahsy diterima, tapi sisi kemanusiaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin melihat wajah Wahsy yang telah memeluk Islam. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, inilah aku. Jangan kau hukum aku karena aku tidak bisa menerima ini. Tapi aku sudah memaafkan Wahsy. Wahsy masuk Islam, subhanallah. Ini dua orang yang dalam kalimat Rasul bahwa ini dalam kisah sejarah yang sangat unik. Orang yang dibunuh dan orang yang terbunuh, dua-duanya sama-sama ahli surga. Padahal biasanya orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh, kata Nabi, sama-sama masuk neraka. Karena yang membunuh jelas membunuh orang. Kalau dia tidak taubat, itu masuk neraka. Atau dia orang yang dibunuh. Ketika Nabi ditanya, mengapa yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, ya, hanya karena dia kalah saja. Kalau tidak pun dia akan membunuh saudaranya. Tapi ini dua kisah manusia mulia. Yang satu dibunuh, Hamzah, syahid, bahkan Sayyidus Syuhada. Dia adalah pemimpinnya para orang-orang yang syahid, masuk surga. Kemudian Wahsy masuk Islam, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, berislam dengan baik, dan nanti dia syahid di dalam pertempuran melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berumur panjang dalam membela Islam, tapi ia mampu membuktikan dirinya sebagai orang besar dalam sejarah Islam. Dalam kiprahnya yang pendek, Hamzah mendapat gelar Asadullahi wa Asadu Rasuli, atau singa Allah dan Rasulnya. Bahkan mendapat gelar paling mulia, yaitu Syahidu Syuhada, pemimpin orang-orang yang syahid. Orang-orang yang mati syahid memiliki posisi yang sangat mulia. Maka sungguh luar biasa jika pemimpinnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Jenazah Hamzah dimakamkan di Madinah dan hingga kini menjadi tujuan para peziarah haji dan umroh dari seluruh dunia. Ini pelajaran mahal. Boleh saja orang berusia pendek, tapi bagaimana seseorang dengan keberkahan usianya yang tidak panjang itu bisa melampaui orang-orang yang usianya lebih panjang daripada dirinya? Hidup bukan sekedar berapa panjang usia kita, tapi seberapa berkah usia itu hingga padat dengan kebaikan. Apalah arti usia yang panjang jika penuh lubang? Sekali waktu diisi kebaikan, sekali waktu diisi dengan kemaksiatan. Kita tidak tahu berapa Allah memberikan usia pada kita, maka isilah waktu dengan kebaikan semata, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu.